Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamita Bana Putri dari Politeknik Kelautan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu atau men-share tentang mata kuliah dasar-dasar bangunan apung. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya kapal pesiar. Nah, bisa dilihat di sini ini bentuk atau salah satu bentuk dari kapal pesiar tersebut. Kapal pesiar ini apa sih sebenarnya? Apa sih itu kapal pesiar? Kapal pesiar ini adalah jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiar, di mana perjalanan itu sendiri dan fasilitas kapal adalah bagian dari pengalaman. Tujuan penumpang ini menaiki kapal pesiar ini guna menikmati waktu yang ingin dihabiskan di atas kapal pesiar, yang bisa disebut atau bisa dikatakan dengan liburan. Kapal pesiar ini berbeda dengan kapal samudra yang melakukan rute pelayaran reguler di laut terbuka, kadang antar benua dan mengantarkan penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan yang lainnya. Nah, ini kebanyakan orang-orang menggunakan kapal pesiar ini untuk berlibur. Nah, kapal pesiar ini lebih sering diistilahkan sebagai the floating hotel atau hotel yang terapung. Kapal pesiar ini juga merupakan kapal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang kamar, swimming pool, restoran, kafe, bar, dan berbagai sarana lainnya yang selainnya sebagai hotel bertaraf internasional. Kapal pesiar ini selama dalam perjalanan dapat berlabuh di beberapa pelabuhan yang memungkinkan untuk bersandanya kapal pesiar besar, dan perjalanan dilanjutkan hingga ke beberapa pelabuhan sampai akhirnya kembali lagi ke pelabuhan awal tempat penumpang kapal pesiar tersebut naik. Nah, ini jenis-jenis kapal pesiar dan fungsinya. Ada kapal pesiar mega cruise ship. Nah, mega cruise ship ini kita bisa lihat bentuk atau salah satu bentuk dari kapal mega cruiser ship-nya. Nah, ini jenis kapal pesiar besar dan mewah. Kapal pesiar ini dapat menampung 3.000 penumpang, bahkan saking berkembangnya iptek di bidang kapal pesiar ini. Sekarang kapasitas kapal yang tergolong dalam jenis mega ini bisa mencapai 5.000 penumpang dalam sekali jalan. Jadi, kapal mega ini dia bisa menampung beribu-ribu orang. Bayangkan, beribu-ribu orang. Ini mega cruise ship untuk kapal pesiar modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada kapal pesiar small cruise ship atau yacht. Bisa dilihat dari bentuknya aja, dari fotonya aja, kapal ini berukuran lebih sedang dari daya tampungnya dari kapal pesiar jenis kapal ini hanya beberapa ratusan orang saja, tidak seperti kapal yang sebelumnya, kapal mega cruise ship yang bisa menampung beribu orang. Karena dia berukuran sedang. Kenapa demikian? Karena kapal small ini lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat lebih dekat dengan penumpangnya. Penumpang yang memilih kapal ini biasanya cenderung inginkan suasana yang lebih private. Kebanyakan orang-orang yang berlibur untuk hanya keluarga atau private lah. Ini ukurannya yang berukuran sedang. Kapal pesiar small cruise ship. Bisa kita lihat ini berukuran sedang. Nah, ini kapal ocean cruise ship. Ini berbeda dengan kapal pesiar yang lainnya. Bisa dilihat itu bentuk kapalnya seperti itu. Jenis kapal pesiar ini biasanya dipersiapkan dengan segala perlengkapan untuk menghadapi rintangan di samudra seperti badai, gelombang tinggi, dan cuaca buruk lainnya. Kapal pesiar ini bisa berlayar hingga keliling dunia karena persiapannya telah menantang ini tersebut. Nah, ini ada expedition cruise ship. Expedition cruise ship ini biasanya digunakan para peneliti dan reporter dari Discovery Channel, biasanya menggunakan kapal pesiar tersebut. Jenis ini mengaruhi lautan untuk ekspedisi kasus yang akan mereka tayangkan di TV. Ini biasanya yang ada di TV-TV, para peneliti, reporter-reporter untuk meneliti di laut-laut itu menggunakan kapal seperti ini, kapal expedition cruise ship. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ini reporter dan sebagai halnya menggunakan kapal ini. Seperti inilah bentuk kapal para reporter atau para peneliti untuk turun langsung ke laut tersebut. Ini expedition cruise ship. Demikian dari penjelasan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ada salah-salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.